Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini dengan saya Widiawati dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu yang bertugas di SMK Asalam Jati Barang. Perkenalkan, di sini ada Ibu Umi Hasanah. Beliau sebagai guru akuntansi mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Nah, di sini saya akan mensupervisi Ibu Umi dalam proses pembelajaran seperti itu ya, Bu. Oke, kemudian tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Umi. Oke, kemudian Ibu, alasan dari prasupervisi. Nah, di sini tuh saya akan melakukan prasupervisi dulu. Jadi sebelum supervisi di kelas ada 3 tahapan. Yang pertama ada prasupervisi, kemudian ada supervisi, dan yang terakhir ada pasca supervisi. Nah, itu setelah supervisi itu. Nah, kemudian alasan dari prasupervisi ini adalah untuk persiapan awal dari Ibu Umi untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran supaya nanti Ibu Umi itu lebih siap dan percaya diri ketika melakukan proses pembelajaran. Kemudian dari proses prasupervisi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Untuk yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai ketika nanti di kelas. Oke, baik Ibu. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas tentang bukti transaksi dan jurnal umum. Tentunya berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu memahami mengenai bukti transaksi, jenis-jenis bukti transaksi itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan membuat dan mengerjakan soal-soal tentang jurnal umum. Baik. Kemudian untuk yang kedua, area perkembangan yang ingin Ibu kembangkan itu di bagian apa, Ibu? Ada 2, yang pertama di aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu sendiri yang pasti sebelum kita anak-anak terjun praktek, mereka harus memahami dulu konsep. Yang pertama tadi, karena pembahasannya tentang bukti transaksi, berarti mereka harus paham dulu konsep bukti transaksi itu apa, kemudian jenisnya apa saja. Nah, itu dari sisi aspek pengetahuan. Baru di sisi keterampilannya, ketika mereka sudah memahami poin-poin pengetahuannya, mereka akan mudah gitu ketika mereka mengerjakan alur dari bukti transaksi ke jurnal umum itu sendiri. Jadi mereka bisa memilah-milah dan menganalisis bukti transaksi ini masuk ke dalam jurnal yang mana. Baik, Ibu, sangat bagus sekali ya, Bu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk rancangan pembelajarannya itu yang digunakan seperti apa, Ibu? Seperti misalnya model pembelajarannya, metodenya, dan medianya yang nanti akan digunakan seperti apa? Model pembelajarannya biasanya kita menggunakan PBL, Best Learning Best, karena akuntansi itu kan banyak latihan soal. Jadi ketika di proyekan itu akan lebih antusias gitu. Jadi biasanya nanti saya akan membuat soal gitu. Mereka dibagi kelompok biasa, kemudian saya membagikan soal. Nanti masing-masing kelompok ini mereka harus bisa memecahkan masalah problem solving. Mereka akan memecahkan masalah dari masing-masing bukti transaksi yang dibuat per kelompok itu. Nanti soalnya akan berbeda-beda. Jadi tidak, ketika soalnya beda-beda, mereka tidak akan bisa nyontek di kelompok lain gitu. Jadi mereka fokus kepada tugas dan bukti transaksi masing-masing kelompok. Itu modelnya EBR. Kemudian strateginya tadi diskusi kelompok, kemudian ceramah juga tetap ada, nanti saling tanya jawab. Media pembelajarannya menggunakan PowerPoint, kemudian yang lainnya standar seperti papan tulis dan udah begitu. Baik, Ibu, sangat bagus sekali ya, Bu. Yang dari tadi model, metode, dan media, kemudian strateginya sudah ada semua ya, Bu, di rancangan pembelajaran Ibu. Kemudian semoga nanti saat proses pembelajaran semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu.
Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kira-kira itu akan dilaksanakannya untuk hari apa? Hari Kamis Tanggal 1 Februari berarti ya. Oke. Semoga nanti pembelajarannya itu sudah sesuai dengan rancangan ini ya Bu. Kemudian untuk refleksi yang terakhir adalah gambaran mengenai strategi dan model atau metode yang akan digunakan nanti itu seperti apa Ibu? ya tadi alurnya ya paling mereka dibuat kelompok dulu, pembuatan kelompok secara heterogen ya, jadi nanti mereka harus tidak boleh berkumpul dengan teman-teman yang biasa mereka ini ya, harus heterogen. Kemudian harus ada tutornya, jadi masing-masing kelompok harus ada yang bisa diandalkan, jadi biar mereka bisa bertanya di timnya. Kemudian pembagian soal nanti mereka maju ngambil apa namanya, cocokan gitu ya, cocokan, kemudian baru mereka membuka isinya dan dapat apa. Baik Ibu, itu sudah sangat bagus sekali Bu untuk rancangannya, untuk tujuan pembelajarannya dan model dan metode yang akan digunakan nanti. Baik Ibu, untuk peran supervisi saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut kembali di pasca supervisi. Nanti saya akan coba menanyakan kembali apakah rancangan Ibu sudah sesuai ketika di proses pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu Umi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sama kepada ketua kelas. Ikuti dulu doanya di dalam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Oke, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan Udah, Nak. hari ini ada yang sudah masuk. Itu semua? Benar? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 9. Terakhir oleh ada jadi ada dari email Kenisa Mawar dan juga Muhammad Nana Ria Salima
keuangan. Ini bagian pemasaran. Udah masarin, udah menjual barang, uangnya dikasih ke bagian keuangan. Dia nggak minta bukti kas masuk. Tahu-tahu kata As, "Mbak, kok saya nggak terima uangnya?" Nongol berarti. Itu artinya bukti kas masuk. Ada lagi bukti kas keluar, berarti kasnya keluar. Contoh misalkan pembelian apa, pembelian barang, itu perlu yang namanya bukti kas keluar. Yang ketiga adalah memo. Apa itu memo? Memo. Tahu memo? Tahu, ada di bahasa Indonesia ini memo, memorandum, memo. Memo itu adalah catatan kecil yang diserahkan oleh atasan kepada bawahan untuk memberitahukan sesuatu hal yang urgent, yang penting, yang harus dicatat. Itu namanya memo. Contoh, ibu buru-buru nih, ini tidak berkaitan dengan uang ya. Ibu buru-buru mau keluar, aduh di kelas kosong lagi pada nggak ada. Ibu buat aja di kertas not kecil kan kayak warna-warni. Tolong kerjakan halaman ini, ibu keluar dulu, tempel di sini atau tempel di mana. Investasi ke perusahaannya PT Hari Mulia Bersama senilai 500 juta. Jurnal umum, kas modal, kas debit, modal kredit. Kas di debit sebesar 500 juta. Terus Modal 500 juta di kredit. modal kredit sebesar 500 juta. begini. Ya, benar. Segini ya. Ya. Bagaimana yang lain? Betul tidak? Betul. Betul. Berikutnya. Alhamdulillah tujuan pembelajaran bisa kita capai. Kalian sudah bisa memahami bukti transaksi dan jenis-jenisnya. Kalian juga sudah bisa membedakan jenis dari bukti transaksi tersebut. Kemudian kalian sudah bisa menganalisis soal-soal dan mengaplikasikannya ke dalam jurnal umum. Kalian sudah bisa memilah-milah akun yang tepat yang bisa kalian posting di jurnal umum. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga besok akan terus diingat apa yang kita pelajari hari ini, karena materi yang kita bahas hari ini akan terus berkaitan sampai kamu kelas 11, 11, 12. Tetap dijaga pemahamannya, tetap dijaga kesehatannya. Sampai bertemu besok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dalam pertemuan kali ini saya bersama dengan Ibu Umi Hosana sebagai guru yang sudah saya observasi. Kemudian di sini saya juga bersama dengan Ibu Widya Agustin selaku pengajar praktik dari CGP Angkatan 9. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sekolah kami di SMK
kemudian di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dari percakapan pasca observasi ini tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Umi terapkan dalam proses pembelajaran ini. Oke, kemudian dalam obrolan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Umi. Untuk yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi di dalam kelas? Bagaimana Ibu? Untuk perasaannya sebenarnya sama seperti kita belajar pada hari-hari biasanya, cuma mungkin bedanya pada saat itu ada poin-poin yang harus kita tekankan, jadi agar lebih mengena. Nah, untuk jalannya ya sebenarnya sama aja ketika kita pembelajaran pada hari-hari biasa. Jadi perasaan Ibu karena Ibu sudah sering melakukan satu pembelajaran dan jadi tidak ada rasa takut atau rasa cemas ya, karena sudah terbiasa melakukan satu pembelajaran, mungkin seperti itu perasaannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah area perkembangan yang sudah Ibu terapkan di lingkungan itu seperti apa Ibu? Seperti langkah-langkah pembelajaran yang Ibu kembangkan itu seperti apa? Untuk langkah-langkah ini karena materinya itu materi awal berkaitan dengan materi apa namanya tuh tentang karena materinya materi awal berkaitan dengan bukti transaksi, sekaligus setelah itu juga mereka menerapkan poin-poin bagaimana mengaplikasikan bukti transaksi dalam jurnal. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah pemberian materi dulu secara utuh, itu mereka diberikan pemahaman tentang apa itu bukti transaksi, kemudian apa kaitannya nanti dengan jurnal. Nah, setelah materi itu mereka dapatkan, itu baru berikutnya adalah kita melakukan mengecek keterampilan mereka terkait dengan bagaimana bisa mereka mengaplikasikan teori atau pengetahuan yang sudah didapat. Cara pengaplikasiannya adalah tentu saja kita melakukan diskusi dengan cara pembagian kelompok-kelompok kecil gitu ya. Kemudian kita bagi materi yang akan kita ujikan gitu, atau yang kita asah gitu, terkait dengan aspek keterampilan yang harus mereka capai gitu. Tentunya bagaimana cara mereka mengaplikasikan bukti transaksi yang mereka ketahui ke dalam sebuah jurnal gitu. Nah, itu diskusi kelompok di dalam pembelajarannya. Kemudian setelah mereka diskusikan itu dengan timnya dan kelompoknya, mereka harus berani untuk mengutarakan pendapat kenapa bukti transaksi ini masuk ke dalam jurnal ini. Jadi mereka harus mampu gitu menganalisis sekaligus menyampaikan kepada teman-teman yang lain gitu. Bukti transaksi ini alasannya apa bisa masuk ke dalam jurnal ini, dan itu seterusnya akan mereka demonstrasi. Berarti untuk area perkembangannya itu sudah diterapkan seperti itu ya Bu? Oke, untuk dalam proses pembelajaran yang Ibu terapkan itu adakah kekurangan atau kelebihannya Ibu? Setiap pembelajaran pasti akan selalu kita menemukan kekurangan ya Bu ya, terutama ketika kita materinya itu menyelipkan tentang diskusi kelompok. Biasanya kekurangannya atau hambatan yang dihadapi itu biasanya berkaitan dengan ketika kita akan melakukan pembagian kelompok-kelompok gitu. Karena tidak bisa dipungkiri ketika akan membuat kelompok itu pasti mereka cenderung memilih kelompok yang sudah terbiasa mereka berkumpul gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Jadi agak sulit untuk memilah-milah teman agar mereka berbaur gitu dengan yang lain. Paling itu ketika pembagian kelompok. Jadi untuk pembagian kelompoknya itu biasanya anak-anak itu sudah terbiasa bermain dengan yang itu ya, jadi kayak Lebih nyaman mungkin mungkin ya. dengan itu, jadi satu kelompoknya untuk kedepannya itu bagaimana Ibu akan melakukan perubahan? Perubahan itu pasti harus dilakukan secepatnya ya. Ketika kita menemukan suatu kekurangan itu pasti harus dikoreksi. Nah, koreksi itu pastinya kita akan melakukan secepat mungkin ya. Jadi koreksi yang kita dapatkan di pembelajaran pertemuan hari ini atau kali itu kita tentu akan koreksi, kemudian di pertemuan berikutnya tentunya harus lebih baik lagi bagaimana cara menutupi kekurangan atau memperbaiki kekurangan yang tadi terkait dengan pembelajaran kelompok atau kekurangan
mungkin itu saja dari saya selaku yang observasi. Kemudian ada tambahan dari Ibu Widya Rustin selaku pengajar praktik. Nanti ada beberapa tambahan dari beliau mengenai proses pembelajaran yang sudah digunakan di dalam kelas. Untuk waktunya, semoga Ibu ada masukan dari Ibu Widya Rustin selaku pengajar praktik. Untuk masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, saya Widya Rustin, pengajar praktik dari PGP saya, Ibu Widya Rustin. Saya di sini sudah menyaksikan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Widya dan Sejawat. Menurut saya kegiatan tadi pas observasi itu diskusinya sudah berjalan dengan baik. Bu Widya juga sudah banyak menggali bagaimana pembacaan, kemudian kelebihan dan kekurangannya itu sudah digali. Jadi ketika tadi itu Bu Widya sudah bersikap seperti coach dan rekan sejawatnya itu benar-benar seperti coach yang memang lebih banyak dominan dalam obrolan. Jadi Bu Widya hanya memaksimalkan sedikit. Jadi alur Tirta juga sudah terlihat ada dalam kata-kata tadi. Jadi secara